Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya PDIP juga diambang kebingungan hari ini. Dan sekarang ketika kemarin sudah melirik Anies Baswedan, terus kemudian memprioritaskan Andika Perkasa untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sekarang malah PDIP lirik Nadiem Makarim untuk Pilgub DKI Jakarta. Siapa sih sebenarnya sosok yang mau diusung PDIP begitu kan? Ya makanya secara kalkulasi politik ya PDIP ini terjepit begitu kan. Kalau misalnya PKB dan PKS mereka saling mengusulkan antara Anies Baswedan dan yang lain misalnya begitu kan ya, atau dengan Sohibul Iman, maka bukan tidak mungkin ya pilihannya PDIP adalah dengan Partai Nasdem di situ. Ya masa Partai Nasdem tidak mau dukung Anies Baswedan? Makanya kalau Nadiem Makarim ini lalu kemudian ya diusung oleh PDIP, lantas siapa yang menjadi wakil di situ begitu? Yang jelas Anies Baswedan tidak mau menjadi wakil. Kalau Sohibul Iman ya bisa saja menjadi wakil dari Nadiem Makarim ini. Tapi yang perlu ditanyakan, apakah Nadiem Makarim ini punya prestasi ya, bagaimana bersentuhan dengan masyarakatnya? Artinya secara logika ya di Kemendikbud saja kegagalan sangat luar biasa kok begitu kan. UKT kritik habis-habisan kok. Artinya kan ini sebuah kegagalan besar kepada Nadiem begitu kan. Artinya ini hanya menurut saya pribadi hanya bermanuver sana sini begitu kan ya. Biar yang lain juga ketar-ketir. Tapi partai-partai itu ya sudah hal yang biasa masalah soal-soal seperti itu begitu. Makanya saya menganggap hal-hal seperti ini saya kira inilah bisa saja alibi, bisa saja ini manuver begitu kan ya. Biasa dalam dunia politik seperti itu begitu. Tetapi banyak komentar netizen yang mengatakan begini. Satu, buset kayak nggak ada yang lain aja PDIP Perjuangan ya. Mending Andika Perkasa lah daripada si Gojek katanya. Ini komentar dari netizen. Woi, jadi Mendikbud aja nggak beres, kata komentar dari netizen. Ada yang mengatakan juga ya kacau anjir kalau nih orang jadi gubernur, jadi menteri pendidikan aja peraturan diacak-acak ya mulu apalagi gubernurnya. Ini komentar dari netizen. Artinya dari komentar inilah banyak yang kemudian tidak suka pada Nadiem Makarim. Dan siapa yang mau milih mereka? Menjadi menteri saja prestasinya ya kecil mereka begitu kan. Artinya saya menganggap begini analisisnya. PDIP ini diambang kebingungan hari ini. Mau ngusung siapa? Mau mengusung Andika Perkasa yang jelas mereka harus menyodorkan menjadi wakil. Tidak mungkin memprioritaskan mereka ya menjadi gubernur begitu kan. Karena jauh mereka, prestasinya jauh begitu. Makanya jalan satu-satunya menurut saya pribadi solusinya adalah PDIP di situ harus setidaknya menjadi wakil dari Anies Baswedan. Itu aja rebut begitu kan. Dari bermanuver sana sini tanpa arah begitu kan, masyarakat sudah membaca bagaimana strategi-strategi yang dimainkan oleh partai-partai tertentu begitu kan. Artinya sekarang ini pemilihnya cerdas begitu kan. Malah lebih cerdas dari kalangan politisinya. Nah, ini yang kemudian muncul narasi-narasi yang begitu banyak begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi PDIP nggak usah sana sini lah ya. Kalau ingin menang ya punya efek luar biasa ya sama Anies Baswedan begitu. Wakilnya di situ begitu. Itu baru jos luar biasa. Ya nampaknya sekarang PDIP ya mulai bermanuver sana sini begitu kan. Banyak yang mau didorong oleh PDIP ini. Tetapi dalam beberapa berita dia mengatakan begini dari CNN Indonesia, Ketua DPD PDIP Perjuangan ya Puan Maharani melirik nama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Puan setelah menyebutkan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu memasukkan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Itu sudah jelas begitu kan. Artinya secara tidak langsung kalau memang dilirik mau diusung partai apa, PKS ya yang jelas agak jauh begitu kan. Kalau ditawari wakil bukan tidak mungkin satu sisi begitu. Yang namanya politik ya aja. Tapi yang paling mengejutkan sekali di Agustus ini saya kira Anies Baswedan akan dideklarasikan satu partai bersama Kaisang. Bisa saja terjadi begitu. Karena prediksi saya seperti itu. Gerak-gerik mereka sudah ada saat ini begitu kan. Makanya
dalam beberapa berita itu yang dibacakan apa namanya yang dimunculkan hari ini bahwa Kaisang itu bukan tidak mungkin bersama Ridwan Kamil, tapi mungkinkah Ridwan Kamil akan ini semua, akan mengikuti ini semua begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan saat ditanya mengenai peluang PDIP Perjuangan untuk mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, ya Puan menyatakan bahwa PDIP masih mempertimbangkan dan belum memutuskan Andika Perkasa untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ini yang kemudian hari ini muncul begitu kan. Makanya ini kan diambang kebingungan sebenarnya. Katanya Pak Andika disodorkan di Jawa Tengah. Katanya satu diprioritaskan di DKI Jakarta. Yang satunya setelah ini melirik Anies Baswedan. Setelah selesai melirik Anies Baswedan, melirik Nadiem Makarim. Ini kan tambah kacau begitu kan. Artinya secara logika bermanuvernya itu kelihatan di situ begitu. Makanya saya pribadi berasumsi kenapa tidak mengusung sekalian nama-nama artis begitu kan ya. Seperti Deddy Corbuzier begitu kan ya. Atau dengan yang lain. Kalau ingin bermanuver seperti itu begitu. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini. Makanya saya berpikir wah ya biasa-biasa aja dalam dunia politik yang kemudian dilakukan oleh PDIP begitu kan. Bahkan tidak hanya itu ya PDIP juga masih menjaring ya nama-nama yang kemudian menjadi potensial dimajukan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Ya, dia tidak menutup kemungkinan kabarnya ya ada nama-nama baru yang muncul di internal PDIP ya, mulai menyodorkan Anies Baswedan, menyodorkan Pak Andika, mulai menyodorkan Nadiem Makarim dan sebagainya. Ya nggak tahu apa maksud dari sini semua begitu kan ya. Padahal pada kenyataannya gampang sekali kalau PDIP ingin menang, sodorkan saja wakil untuk menjadi Anies Baswedan. Gampang, beres, tidak bermanuver sana sini begitu kan. Salah satu yang menjadi potensi di situ adalah dari PDIP Perjuangan adalah Ireko Sutarduga ya. Juga menyebutkan bahwa nama-nama Jarod Saiful Hidayat juga katanya dimunculkan, ada nama Ahok juga dimunculkan di Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak hanya itu, selain nama-nama Jarod, Ahok juga mengumumkan nama-nama wali kota Semarang ya. Hendar Prihadi itu banyak yang kemudian dimunculkan, ada Ibu Risma, ada Pak Andika dan sebagainya begitu kan. Lalu muncul namanya Nadiem Makarim. ini gimana begitu kan? Saya pribadi melihat dengan berita ini ya menurut saya pribadi bermanuver agak kejauhan begitu kan ya. Makanya ya bisa saja PDIP seperti bermanuver Ibu Susi dan sebagainya. Ini artinya apa? Menurut saya ya ini kan partai yang menjalankan, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, masyarakat ya semakin partai bermanuver sana sini, semakin pula kelihatan paniknya di situ. Masyarakat akan melihat begitu kan. Nah ini yang kita lihat hari ini bahwa PDIP diambang kebingungan, ya mulai agak panik siapa yang mau diusulkan. PDIP tidak bisa sendirian mereka begitu. Ya setidaknya bersama Partai Nasdem, setidaknya bersama BKS atau dengan PKB begitu kan. Makanya ya masih saling tukar sana sini begitu. Bahkan tidak hanya itu, dia juga mengatakan PDIP Perjuangan masih akan melakukan ya survei serta menampung masukan dari tingkat-tingkat bawah. Eriko menuturkan masih ada 2 nama yang menjadi kejutan ya. Wah, siapa mereka begitu? Apakah Kaisang juga menjadi kejutan begitu kan? Karena ya banyak yang dipertimbangkan oleh PDIP hari ini begitu. Ya banyak yang dipertimbangkan. Yang banyak salah satunya adalah Anies Baswedan, Kaisang, Andi Perkasa, terus kemudian Jarod, Ahok dan sebagainya. Ini gimana begitu? Makanya bermanuver di sana sini ya semakin masyarakat sudah tidak begitu percaya. Inilah yang akan membuktikan nanti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.